Halo semuanya, nama saya Arif. Kali ini saya akan membahas kenapa pemerintah meminta agar masyarakat untuk diet minyak goreng. Ada apa sebenarnya? Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan berita berikut ini. Harga minyak goreng melonjak. Pemerintah keluarkan dana besar untuk mensubsidi selisih harga pasar demi minyak Rp14.000 per liter. Lalu kenapa minyak sawit bisa sampai mahal di Indonesia? Padahal Indonesia adalah negara produsen minyak sawit nomor 1 di dunia. Harga minyak goreng atau minyak kelapa sawit melonjak di Indonesia. Awal Desember lalu, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mencari tahu penyebabnya dan mendatangi gudang distribusi minyak goreng terbesar di Jawa Timur. Cek di sana, di gudangnya, itu ternyata memang nggak ada minyak. Tapi bahan baku lainnya itu ada. Mereka sudah kontrak dengan luar negeri yang telah meminta daripada bahan baku tersebut. Akhirnya di kita sendiri, di negeri kita sendiri, itu kekurangan daripada bahan baku yang biasa diolah oleh dan dijadikan minyak. Ini yang tentunya memang menjadi suatu kelangkaan dan keterlambatan minyak-minyak yang ada di pasaran. Kenapa Indonesia bisa sampai kekurangan bahan untuk membuat minyak kelapa sawit? Padahal Indonesia adalah produsen nomor 1 di dunia. Soal minyak goreng, karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Kira-kira apa sih Ibu penyebab dari kenaikan harga minyak ini? Saya penyebabnya banget tuh nggak ngerti apa ya. Katanya ada yang bilang katanya CPO-nya dijual keluar. Terus jadi jatah untuk kita di sini berkurang. Begitu katanya, saya juga nggak paham. Kita orang kecil. Ini pertama kali kalau kita lihat neraca perdagangan kita ini tinggi sekali sampai 34 miliar dolar positif. Dan di situ kalau kita lihat devisanya salah satu paling besar adalah selain kelapa sawit batu bara. Nah lalu gimana caranya? Tim TV One mengabarkan. Sebaiknya, pemerintah harus segera mencari cara agar minyak goreng di negeri sendiri bisa kembali normal. Walaupun harga CPO di luar negeri sangat tinggi, alangkah lebih baik pemerintah tidak menjual sebagian besar CPO ke luar negeri agar masyarakatnya bisa tercukupi. Menjelang bulan Ramadan, ternyata barang-barang komoditas kebutuhan pokok di Indonesia semakin lama semakin mahal. Seperti minyak goreng, LPG, daging, dan lain-lain, harganya meningkat tajam. Pemirsa, jelang datangnya bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Indonesia mulai melonjak. Cabai, daging, ayam, dan sapi serta gula menjadi komoditas yang alami peningkatan harga secara signifikan. Beberapa hari jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat terus melonjak. Kenaikan yang paling terasa adalah harga cabai yang naik hingga 20%. Menyusul harga cabai yang naik, harga bawang dan tomat serta sayur mayur lainnya juga ikut merangkak naik. Dari habis 30 kilo, paling laku 15 kilo, separohnya dah. Biasa 50 kilo, paling 25 bisa. Sementara di Pasar Legi Kota Jombang, Jawa Timur, kenaikan harga komoditas sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Kenaikan harga signifikan terjadi pada daging ayam yang naik Rp5.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi naik Rp10.000 per kilogramnya. Hari raya mau puasa ini bisa, terus dari pakan, bebek itu kan mahal semua. Semuanya. Semuanya mengalami kenaikan. Tidak hanya ayam saja Bu ya? Tidak ayam aja, semuanya. Antisipasi lonjakan harga di luar kewajaran, Satgas Pangan Kabupaten Bungo Jambi menggelar sidak ke pasar tradisional dan peternakan ayam. Hal ini dipicu naiknya harga telur dan daging ayam secara signifikan.
Dari hasil sidak ditemukan kenaikan harga salah satunya dipicu mahalnya pakan. Harapan kita Satgas Pangan dengan adanya hasil pemantauan terkait dengan ketersediaan stok maupun harga khususnya telur dan daging ayam, ini nanti kita bisa melaksanakan pengendalian seandainya terjadi melonjaknya harga di pasaran. Lebih lanjut, Satgas Pangan mengimbau para pedagang dan peternak tidak melakukan aksi ambil untung berlebihan jelang datangnya bulan Ramadan, karena akan berdampak pada daya dan minat beli masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah negara Indonesia yang mendapat amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, berkewajiban untuk menyelesaikan carut-marut masalah tersebut.